Sylvester Matutina sebut, Partai Biru, dalang dibalik isu ijazah Jokowi, Roy Suryo Cumapion. Kalau kita melihat, memang saya juga dari awal-awal bicara seperti hal yang sama. Jadi sebenarnya isu pemaksulan dan isu ijazah palsu ini kalau kita lihat tidak mempunyai dasar-dasar hukum dan juga fakta-fakta konstitusi yang benar ya, baik isu pemaksulan maupun ijazah palsu. Isu ini seperti yang dikatakan oleh Prof. Jimli Asidiki bahwa hanya untuk menghancurkan lawan politik dengan tidak beradab ya. Dan ini memang kita lihat bukan hanya di situ isu pemaksulan, isu ijazah palsu, bahkan kalimat-kalimat yang menyudutkan secara pribadi atau ad hominem itu selalu dilakukan. Pak Jokowi PKI lah, Gibran fufu-fafa lah, Gibran pelongo-pelongo lah, nggak mau dipimpin oleh monyet lah. Ini kan udah terjadi nih, memang untuk menghancurkan karakter. Dan semuanya ini pastinya bukan hanya saya ataupun Pak Jokowi, bahkan Pak Prabowo mengetahui itu. Artinya siapa tokoh politiknya? Tokoh politiknya bisa jadi adalah yang kemarin kalah Pilpres tentunya. Kalah Pilpres. Ya kan, yang kedua yang tidak mau Prabowo Gibran berhasil, kalau bisa putus di tengah jalan, atau yang nantinya untuk konsumsi 2029. Klub biru ini artinya partai politik. Ya, bisa jadi partai politik, dan memang kita udah tahu ya kan, saat ini pun mereka sudah mulai mempersiapkan calonnya, sudah membentuk elemen-elemen di berbagai daerah, sudah gitu loh. Dan Tapi Anda berani menyebutkan, Bung Sylvester, partai politik mana yang menjadi tokoh agenda besar ini? saya pikir saya nggak perlu sebutkan, masyarakat udah tahu itu ya kan. Yang kita lihat juga bahwa ada beberapa komentar daripada Partai Biru ini mengenai ijazah palsu. Mereka mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak perlu melaporkan rakyatnya. Ini kan konyol. Ngapain sih Anda sampai mengatakan itu? Padahal ini kan proses hukum. Karena apa? Orang menuduh tanpa bukti, ya kan? Makanya Pak Jokowi dan kami, teman-teman itu melaporkan ada pencemaran nama baik, ada fitnah, ada penghasutan gitu loh. Dan kan tidak perlu gitu loh mereka berkomentar gitu. Ada juga dari pengurus Partai Biru itu mengatakan bahwa ini hanya untuk pengalihan isu. Baik, kita sudah tangkap poinnya, Bung Sylvester. Saya ingin ke Mas Toto dulu. Mas Toto, tadi kan dibilang bahwa klunya ini baju biru, kemudian juga partai politik yang kalah Pilpres. Menurut Anda, siapa partai politik ya? Karena kan kalau dilihat, yang warna biru ini kan bukan yang masuk ke dalam yang kalah Pilpres ya, maaf ya. Dia yang di dalam koalisi kami lah. Silakan Mas Toto. Lebih jelas lagi itu. Ya, menurut saya isunya kan akhirnya menjadi politik ya. Ketika kemudian memang dimulai dengan Pak Jokowi juga memberikan sebuah clue, ada tokoh besar di balik isu ijazah palsu, mengenai juga pemakzulan, lalu dijabarkan lebih spekulatif lah dan teknis menurut saya oleh Bang Sylvester atau Bang Ade Darmawan. Mengarahnya kalau kita lihat ini kan kalau hanya dua, kalau partai yang warnanya biru dan dalam barisan koalisi, barusan Bang Sylvester mengatakan hanya Demokrat atau PAN. Kalau mau berspekulasi lebih lanjut terkait dengan apa yang misalnya punya korelasi dengan pihak-pihak yang teriak-teriak tentang ijazah palsu, dalam konteks ini Roy Suryo sudah mengeluarkan sebuah statement tandingan karena dia merasa dia dulunya Demokrat. Jadi kalau dengan rentetan variabel tadi, bukan tidak mungkin arahnya adalah kepada Partai Demokrat, apalagi ada kalimat menginginkan anaknya menggantikan. Setahu saya misalnya Bang Zulkifli Hasan anaknya tidak sampai level sana. Kalau kita bicara Demokrat, mungkin saja berbicara AHY dan mungkin bisa saja dikaitkan dengan masa lalu Demokrat dengan Pak Jokowi, terutama dalam konteks perebutan kursi ketua umum Demokrat kan memang tidak terlalu baik, ada nuansa konflik di masa lalu. Tapi menurut saya ini entah apapun kebenarannya, kita kan nggak bisa ya kemudian membuktikan ini. Tapi yang jelas kalau benar ini terjadi, menurut saya yang paling jatuh adalah kewibawaan Pak Prabowo. Ketika kemudian Pak Prabowo seakan-akan tidak bisa berbuat apa-apa antar partai koalisinya, antar tokoh-tokoh terbesar dalam koalisinya, apalagi ini menyangkut nama SBY dengan Pak Jokowi loh, dua orang mantan presiden yang setahu saya Pak Prabowo sangat menjaga hubungan dengan semuanya, bahkan dengan Ibu Mega sekalipun walaupun masih menjadi oposisi. Pertanyaannya adalah kenapa sih kalau betul itu terjadi dalam konteks keduaan teman-teman, lalu kenapa nggak diselesaikan oleh Pak Prabowo? Dan ini yang menyampaikan pertama kali adalah Pak Jokowi, Mas Toto. Apa yang
pesan ingin disampaikan oleh Pak Jokowi? Begini, Pak Jokowi tidak pernah menyebutkan nama, merek, dan kemudian kode warna. Pilihannya jadi dua. Apakah kalau betul Pak Jokowi punya kesamaan prediksi dengan Bung Sylvester, apakah ini adalah upaya Pak Jokowi untuk kemudian memberikan pesan kepada Pak Prabowo? Kalau iya pun pertanyaannya, katanya hubungannya baik. Kenapa tidak disampaikan saja kalau memang punya fakta? Atau pilihan kedua, jangan sampai teman-teman relawan Jokowi ini karena terlalu sayang sama Jokowi offside, menafsirkan secara berlebihan sesuatu yang Pak Jokowi sendiri belum tentu bisa judge gitu, bahwa itu betul terkait dengan Partai Biru, apalagi terkait dengan partai lama, mantan petinggi partai dan lain-lain. Kalau itu yang terjadi, hati-hati loh, nanti Pak Jokowi akan menambah musuh di masa pensiunnya. Menurut Jokowi, pernyataan Sylvester Matutina bahwa ada tokoh besar yang menyokong Roy Suryo CS mendukung ucapannya yang menyebut ada agenda besar politik di balik kasus ijazah dan pemakzulan. Jokowi pun mengatakan tokoh politik yang dimaksud sudah diketahui banyak pihak. Agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Mengarah kemana? Mengarah ke? Ya, semua udah tahu lah. Ya, kasih. Dalam dialog di program Kompas Petang, Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan memberikan clue soal tokoh politik yang disebut dalang di balik pergerakan Roy Suryo CS. Ade menyebut tokoh politik itu berhubungan dengan pakaiannya yang berwarna biru. Penuding ijazah palsu Jokowi, Rismon Sianipar, membantah pernyataan Ade. Rismon menegaskan jika saat melakukan investigasi ijazah Jokowi, Rismon melakukan secara mandiri tanpa ada yang membiayai. Indonesia sudah melihat tampilan saya hari ini, saya berbaju apa gitu, ya kan? Nah, sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri. Bahwa siapa sih kira-kira dalangnya gitu loh. Ini sebentar. Nah, saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Oke, Bang Rismon, ini ada katanya ada dikasih kisi-kisi, ada clue-cluenya. Nah, sebenarnya apakah benar tudingan-tudingan bahwa ada tokoh politik ini ada yang ingin menggoyang pemerintah untuk kemudian ini menempatkan anaknya? Itu Bung Ade itu kan cuma narasi liar dan tidak berdasar ya. Saya bergerak independen, tidak ada yang menyuruh-nyuruh saya harus ke Ketoyan, harus ke KPUD Solo, harus ke perpustakaan UGM, harus ke Humas Polda, itu semua biaya sendiri saya. Iya, tapi tidak disuruh Bang Rismon, cuman disuruh terus lanjutkan perjuangan. Bung Azam, tadi kan disebutkan bahwa ada partai politik berwarna biru yang membackingi tim Anda. Tanggapan Anda seperti apa? Jadi kalau kita ada gium ya. Duralek Setlek. Gium ini menegaskan bahwa proses sekarang ini bukan politik, yaitu penegakan hukum tanpa ada pandang bulu, tanpa ada spesial lah, dikhususkan lah, diistimewakan lah, itu dulu yang terjadi itu. Nah, kalau narasi apa yang tadi disampaikan, sebenarnya narasi itu muncul dari Pak Jokowi yang mengatakan bahwa ada agenda besar. Nah, bahasa seorang mantan presiden tentu ditangkaplah sama publik ya. Mau tokoh, mau profesional ya, mau urusan akademisi, pasti ada apa ini kan begitu kira-kira. Nah, sebenarnya dalam konteks ini sederhana kok. Artinya jangan menabur sebuah narasi politik yang seolah-olah Bapak Presiden mantan ke-7 ini mengatakan bahwa ada agenda. Tunjuk aja lah langsung. Itu maksud saya. Nah, kalau kita bicara berbaju biru ada di pendukung beliau semua. Artinya Anda ingin mendorong bahwa Pak Jokowi sebut aja siapa tokohnya? Mudah, sederhana. Beliau ini mantan presiden. Berarti masih melekat ya. Artinya melekat yang dimaksud itu orang-orang dia di BIN, di BAIS dan semua itu tahulah kira-kira. Kan tinggal tunjuk aja.
Saya merasa agenda ini besar, ini terus terang aja. Saya, kira-kira begitu. Saya ini sekarang ini dikepung oleh sebuah kekuasaan politik, namanya ini. Gitu lah. Jadi kita akan mudah. Baik, kita akan Anda untuk kemudian menyebutkan secara langsung, Pak Jokowi jangan memberikan metafora. Siapa sebenarnya tokoh di balik tudingan ijazah palsu, Bung Sylvester? Jadi gini, Bang, ya, Bang Dipo, intinya bahwa tuduhan ijazah palsu ini sebenarnya sama dengan tuduhan mengenai pemaksulan. Terus tuduhan matahari kembar. Dan kemarin isu Indonesia gelap itu, ya kan? Nah, ini kan dimainkan oleh, ya saya bilang tadi, para petinggi negara ini yang dulu yang orang-orangnya kalah di Pilpres, ya kan? Terus yang kedua adalah orang-orang yang diberangus nih, organisasi terlarangnya HTI, FPI, termasuk yang orang ingin bermain di 2029. Tapi ini ada buktinya, Bung Sylvester? Ada, kalau umpama kayak isu matahari, isu demo-demo Indonesia gelap sudah terbukti. Sudah ada aliran dana dari para koruptor. Jadi ada koruptor juga, ada. Yang ke manajer pemberitaan Jak TV dan salah satu ketua buzzer itu udah ada dan mereka udah ditahan. Tapi untuk ijazah dan ini belum ada. Ya, jadi karena begini, karena para bohir di belakangnya ini nggak bersatu, Bang. Gitu loh, mereka bermain sendiri-sendiri. Maksud Anda tudingan ijazah palsu ini dilemparkan oleh TPUA dan kawan-kawan, ini didanai? Ya pastinya, siapa yang nggak mendanai yang begini-begini gitu loh. Saya ingin langsung ke Bung Azam. Bung Azam, investigasi yang tim Anda lakukan, pengusutan yang Anda lakukan disebut didanai, betul demikian? Itu salah, Bung Sylvester, jangan itu ucapan itu cabut. Tidak ada seorang pun yang mendanai ini, kami masing-masing, tidak ada. Tolong cabut itu, supaya nggak berkembang kemana-mana, dan itu bias itu. Jadi sama sekali bergerak dari, bukan cuma TPUA itu kan gabungan gitu. Artinya gabungan sejak tahun 2002. 2002 itu mulai dari penangkapan Gus Nur Bambang Tri yang diketuai oleh Bang Egy, ya, sampai sidang tidak ada pembuktian, hanya fotokopi, tapi tetap dipidana, dan terus berlanjut sampai ada gugatan ke PN Pusat itu, ya. Jadi sama sekali itu berjalan, ya, saya sebut nama Allah ya karena saya Muslim, demi Allah, demi Rasul, tidak pernah ada yang namanya orang yang membiayai. Ya. Jadi tolong juga Bung Sylvester jangan membuat narasi yang berkembang kurang sehat lah. Artinya kalau Anda maknai ketika proses hukum sedang berjalan tetapi digeser ke ranah politik, arahnya kemana menurut Anda? Kita kan sudah jelas ini persoalan hukum, yang menyeret politik ini siapa? Nah, tadi kan sudah disebutkan oleh Pak Jokowi bahwa ini ada agenda besar. Nah, maksud saya nggak apa-apa. Artinya Pak Jokowi karena menurut feelingnya ada agenda besar karena ada ijazah palsu dan pemakzulan Gibran, tunjuk aja, nggak apa pasti ya, maksud saya rakyat akan mendukung kalau memang itu benar. Saya yakin. Saya minta tanggapan untuk Bang Azam, Anda diminta saya hargai itu. Mencabut statement. Enggak, kalau yang lainnya enggak. Kenapa? Sudah terbukti isu Indonesia gelap itu didanai dan ditahan, sudah ada. Ya, tapi... Jadi saya nggak boleh cabut. Tapi kalau untuk Bang Azam, oke lah. Ya, saya menghargai itu, Bang. Jadi jangan biarkan saya punya pengetahuan saya mengenai itu, ya kan? Itu juga nggak bisa saya bilang nggak ada yang mendanai. Ada isu-isu ini, Bang. Tapi kalau Bang Azam bilang enggak, saya hargai itu. Ya kan? Tapi kalau yang saya bilang tadi, Abang, sudah jelas-jelas Pak Prabowo sendiri juga mengatakan bahwa kalau Indonesia gelap itu dibiayai oleh koruptor, yang dalam hal ini koruptor sawit itu. Dan aliran dananya ada. Beda nih. Tapi kan kalau kembali ke ijazah ini TPUA. Misteri siapa orang besar di balik tudingan ijazah palsu Jokowi mulai mengerucut. Pentolan relawan Jokowi, Sylvester Matutina, memberikan sebuah kode, dalangnya berasal dari Partai Biru, yang belum bisa move on dari kekalahan Pilpres 2024. Kode ini sontak memicu spekulasi liar yang mengarah pada partai berwarna biru di kancah politik nasional. Dalam sebuah dialog di Kompas TV, Sylvester membenarkan bahwa Clue Biru yang ia maksud adalah sebuah partai politik. Iya, bisa jadi partai politik, dan memang kita sudah tahu ya kan saat ini pun mereka sudah mulai mempersiapkan calonnya, sudah membentuk elemen-elemen di berbagai daerah, sudah gitu loh, kata Sylvester, dikutip Sabtu, tanggal 26 Juli tahun 2025.
Meski tidak menyebut nama, Sylvester memberikan petunjuk lain. Ia menyindir komentar dari Partai Biru tersebut yang menyebut Jokowi tidak perlu melaporkan rakyatnya. Saya pikir saya nggak perlu sebutkan, masyarakat sudah tahu itu ya kan? Yang kita lihat juga bahwa ada beberapa komentar daripada Partai Biru ini mengenai ijazah palsu, terangnya. Mereka mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak perlu melaporkan rakyatnya. Ini kan konyol, tambah dia. Ngapain sih Anda sampai mengatakan itu? Padahal ini kan proses hukum, karena apa? Orang menuduh tanpa bukti ya kan, tegasnya. Menurut Sylvester, Roy Suryo hanyalah pion. Di belakang mereka, ada tokoh-tokoh besar dari mantan petinggi Republik yang ingin memecah belah duet Prabowo Gibran. Saudara Roy Suryo ini kan hanya pion-pion aja. Di belakangnya kan pasti ada tokoh-tokoh yang menginginkan agar Prabowo Gibran ini berpisah, enggak sukses-sukses ya, hingga 2029, terangnya. Mereka ingin menggantikan dengan anaknya atau orangnya. Ini mantan-mantan petinggi di Republik ini nih ya kan, sambung dia. Roy Suryo membantah. Di sisi lain, Roy Suryo dengan tegas membantah adanya dalang di balik gerakannya. Ia menegaskan bahwa apa yang ia lakukan murni atas dasar penelitian sebagai seorang saintis. Jadi tuduhan-tuduhan ini adalah bohong dan nol besar. Kami itu peneliti, kami itu saintis, saya, dokter. Tifa, dokter, Risman, itu sama sekali tidak ada niat apapun, ucap Roy Suryo, Jumat tanggal 25 Juli tahun 2025. Ia bahkan mengklaim tidak memiliki niat politik untuk memenjarakan Jokowi jika ijazahnya terbukti.